Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 24. Itulah ucapan yang tak terucapkan, tapi sempat dia baca dari wajah orang tua itu. Tetaplah bertahan untuk hidup. Jangan menyerah. Kalimat ini seperti sebuah sumpah yang dipegang teguh oleh pejuang-pejuang ini. Matanya melirik pada Karibasa. Ke tubuhnya yang terkulai. Tapi jelas dadanya beralun perlahan. Dia masih hidup. Sekurang-kurangnya dia kini tengah bertahan untuk tetap hidup. Dan dia tak menyerah pada penjajah. Betapapun siksaan yang dia terima. Dia tak menyerah. Ya, betapapun penderitaannya, namun Karibasa tak pernah menyerah untuk membuka rahasia. Dan dia juga tengah bertahan untuk hidup, perlahan-lahan, semangat untuk takkan menyerah, semangat untuk berusaha agar tetap hidup muncul menguat pada dirinya. Berhasil atau tidak dia melepaskan diri dari belenggu ini, betapapun jua dia harus bertahan untuk tetap hidup. Harus. Tapi di samping itu dia juga harus berusaha untuk membebaskan diri. Harus. Dia tak boleh menyerah. Tak boleh menanti sampai Jepang-Jepang itu datang menyiksa dirinya. Dia harus bergerak. Dia menatap ke kakinya. Kakinya dimasukkan ke sebuah gelang yang dikunci. Gelang itu dihubungkan dengan dua buah mata rantai yang kukuh, ditanamkan ke lantai yang juga dicor dengan beton. Dia menarik nafas. Menggoyangkan kaki. Menggoyangkan tangan. Tak ada harapan pikirnya. Ya, tak ada harapan. Sebuah suara yang amat perlahan mengejutkannya. Dia menoleh pada Karibasa. Tapi lelaki itu masih terkulai. Diakah yang bicara? Tak ada harapan untuk dapat melepaskan diri. Kembali ada suara, dan suara itu jelas suara Karibasa. "Pak Kari," katanya heran. "Ya, sayalah yang bersuara bungsu. Saya memang tak melihat engkau, mata saya kabur. Bahkan untuk bernafas pun saya susah. Namun telinga saya dapat menangkap bunyi genre rincing rantai karena engkau goyang. Dan saya bisa menduga, engkau pastilah tengah mencari-cari jalan untuk membebaskan diri. Saya tahu itu dengan pasti, sebab saya juga telah melakukan sebelum engkau dimasukkan kemari. Dan seperti yang engkau lihat, usaha saya sia-sia." Karibasa terdiam. Si bungsu juga terdiam. Dia terdiam karena kekagumannya pada daya tahan lelaki di depannya itu. Rantai ini terlalu besar bungsu. Dan ditanamkan dalam-dalam di lantai serta di loteng. Sebelum dicor dengan semen, diberi bertulang besi. Tak ada harapan memang, Karibasa bicara lagi. Si bungsu tak bicara. Sebenarnya banyak yang ingin dia katakan. Tapi dia tak mau mengatakannya. Dia tak mau melawan Karibasa bicara. Dia ingin agar orang tua itu istirahat. Dia sangat mengasihani lelaki tersebut. Dan Karibasa akhirnya memang terkulai diam. Pingsan lagi. Penderitaannya benar-benar sempurna. Kakinya berlumur darah setelah 10 kuku jarinya dicabuti. Dia muntah beberapa kali setelah perutnya dihantam dengan potongan kayu sebesar lengan. Dan mulutnya berdarah, giginya copot dihantam pukulan karate. Namun pejuang yang tak banyak dikenal ini, alangkah teguhnya pada pendiriannya. Dan memang tak ada jalan untuk melepaskan diri dari belenggu di kaki dan di tangan si bungsu. Karibasa memang berkata benar. Meski segala usaha telah dia jalankan, namun itu hanya menambah penderitaannya saja. Pergelangan tangannya lecet dan berdarah karena usahanya itu. Dan ketika ketiga kenpitai yang menyiksa Karibasa itu muncul lagi dengan menyeringai, si letnan berkata, ingin lari ya? Hei,
Hei, ingin lari hehe. Seringainya amat buruk. Tapi yang lebih buruk lagi adalah perlakuan setelah itu. Si bungsu, seperti halnya Karibasa, dipaksa untuk mengatakan siapa-siapa saja yang diketahuinya mengorganisir perlawanan terhadap Jepang. Siapa saja teman Datuk Penghulu. Siapa saja yang telah dihubungi mereka dalam Gyugun. Apakah Engku Syafei di kayu tanam, Encik Rahman El Yunusiah di Padang Panjang termasuk ke dalam orang-orang yang menyusun kekuatan ini? Kemudian kepadanya dibacakan pula sederet nama Gyugun seperti yang dibacakan pada Karibasa. Berlain dengan Karibasa yang selalu menggeleng, maka si bungsu hanya menatap dengan pandangan dingin pada ketiga kempetai itu. Tak pernah menggeleng sekalipun. Tak pernah mengangguk sedikitpun. Dan ketiga kempetai itu mengerjakannya dengan sempurna pula. Ketiga mereka nampaknya dilatih untuk menjadi orang-orang yang tak mempunyai kemanusiaan. Dalam ketentaraan nampaknya memang dididik orang-orang seperti mereka. Gunanya untuk bahagian interogasi. Dan ketiganya spesialis penyiksaan ini sambil tertawa gembira, sambil menyeringai buruk, mempermak tubuh si bungsu. Tahap pertama, si kopral mempergunakan tubuh si bungsu yang terikat itu sebagai sebuah karung latihan. Yaitu karung yang diikatkan dan diisi dengan pasir. Bagi siswa-siswa bela diri, karung seperti ini dinamakan sansak dalam dunia tinju atau makiwara dalam dunia karate, dipergunakan untuk melatih tendangan dan pukulan. Nah, itulah kini fungsi tubuh si bungsu. Kopral itu beberapa kali melambung yang diakhiri dengan mendaratnya tendangannya di perut dan di dada si bungsu. Letnan itu mempergunakan buku tangannya untuk menghajar wajah anak muda tersebut. Si bungsu berusaha untuk tak memekik. Kendati terpaksa mengeluh beberapa kali saking amat sakitnya. Kemudian muntah. Isi perutnya keluar bersama darah kental. Tubuhnya kemudian diguyur dengan air. Ketika sadar, dia lihat letnan itu sudah memegang samurai. Hehe, kau kabarnya mahir dengan samurai. Kini kau lihat pula permainan samuraiku. Sehabis ucapannya, samurai itu berkelebat cepat. Si bungsu menggigit bibir agar tak memekik kesakitan. Pakaiannya segera saja cabik-cabik disambar ujung samurai si letnan. Dan bersamaan dengan itu, dadanya, wajahnya, perutnya robek-robek. Darah mengalir dengan deras dari bekas lukanya. Siram. Perintah si letnan. Kopral yang sama-sama sadisnya dengan si letnan itu mengambil air bekas pengacau semen. Kemudian menyiramkannya pada tubuh si bungsu yang penuh luka itu. Ya, Tuhan, benar-benar Tuhan saja yang mengetahui betapa menderitanya anak muda tersebut. Bayangkan, tubuh yang penuh luka disiram dengan air pengacau semen. Pedih dan sakit sekali. Sakitnya mencucuk-cucuk ke hulu jantung yang paling dalam. Menyelusup ke seluruh pembuluh darah. Ke seluruh sumsum. Namun siksaan itu berlanjut terus, menyebabkan si bungsu harus menggigit bibir sampai berdarah. Dia tak ingin menjerit. Tak ingin. Ada dua hal yang dia jaga. Pertama, dia tak mau Karibasa sampai terbangun dari pingsannya mendengar jeritannya. Dia ingin memberi istirahat pada orang tua yang dia hormati itu. Dan sebab kedua kenapa dia tak mau menjerit adalah karena malu pada Karibasa. Kalau orang tua itu sendiri tak menyerah, kenapa dia harus menunjukkan kelemahannya dengan menjerit? Meskipun dengan siksa yang dia terima sebenarnya dia ingin menjerit setinggi langit, namun dia paksa untuk menahannya. Padahal setiap orang tahu, jika kesakitan, maka tangis pekik merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi sakit dan derita yang ditanggung. Rasa sakit dan derita itu berkurang bukan dari segi fisiknya, melainkan dari segi psikologisnya.
Rasa sakit tetap sama. Menjerit atau tak menjerit. Tetapi secara ilmu kejiwaan, menjerit atau menangis bagi seorang penderita merupakan penyaluran. Dan sebuah penyaluran merupakan pengurangan bagi penderitaan. Itu teorinya. Tetapi si bungsu tak mau memakai teori ini. Baginya lebih baik dan lebih terhormat untuk tetap diam. Meskipun bibirnya berdarah, dia gigit dalam usahanya menahan sakit yang tak tertanggungkan itu. Selesai upacara penyayatan dengan samurai itu, maka letnan tersebut istirahat sejenak. Namun itu bukan berarti istirahat pula bagi penderitaan si bungsu. Sebab begitu si letnan duduk, si prajurit tegak. Dengan tang di tangan, dia maju melangkah mendekati si bungsu. Katakan siapa-siapa yang ikut dalam gerakan kalian, siapa pula di antara Gyugun yang terlibat. Ujar si letnan dari tempat duduknya. Si bungsu tetap diam. Dia tengah membayangkan kesakitan yang akan dia derita. Dia tahu, tang di tangan prajurit sadis itu akan dipakai untuk mencabut kuku-kukunya seperti yang telah dilakukan pada Karibasa. Karena dia diam, letnan itu memberi isyarat. Si prajurit meraih sebuah tong. Meletakkan di sisi kiri si bungsu. Kemudian dia naik ke atas. Sebelum si bungsu sadar apa yang akan terjadi, Jepang itu menjepit telunjuk si bungsu dengan tangnya. Letnan itu mengangguk. Dan si bungsu kali ini tak bisa menahan pekik kesakitannya. Tak bisa. Betapa dia akan mampu menahan rasa sakit, kalau tulang telunjuknya itu dipatahkan dengan jepitan tang. Mengakulah. Si bungsu hanya mengerang kecil. Dan kali ini jari tengahnya dapat giliran dipatahkan. Dan kembali dia memekik. Mengakulah. Si bungsu hanya mengeluh dan mengerang. Air matanya membasahi pipinya. Dan jari manisnya mendapat giliran. Dia kembali memekik. Pada pekik yang ketiga ini, Karibasa mengangkat kepala. Dan dia melihat betapa tubuh anak muda itu berlumur darah. Pakaian dan sebahagian dagingnya robek-robek. Persis kerbau yang selesai dikerjakan di rumah jagal. Mengakulah. Si bungsu tetap bungkam. Dan kembali kelingkingnya dipatahkan. Si bungsu memekik. Namun dia tetap diam, tak mau membuka rahasia. Tahan, tiba-tiba ada suara. Dan yang bersuara tak lain daripada Karibasa. Letnan itu menoleh padanya. Kau mau mengaku? Baik, saya mengaku, tapi lepaskan anak muda itu. Dia tak bersalah. Oh, kau kenal padanya? Iya. Justru karena saya tak kenallah makanya dia harus dibebaskan. Dia tak ada sangkut pautnya dengan perjuangan kami. Kami tak mengenalnya. Si bungsu menatap Karibasa. Apakah ini semacam penyingkirannya dari kalangan pejuang-pejuang ini? Apakah Karibasa berkata begitu karena si bungsu juga pernah berkata begitu ketika rapat di Birugo dahulu? Ketika pertanyaan begitu berkecamuk dalam pikiran si bungsu, Karibasa sekilas menatap padanya. Dan dari cahaya mata lelaki tua itu, dia dapat menangkap bahwa Karibasa hanya membuat siasat. Namun kelegaan hatinya segera lenyap ketika letnan itu berkata, hehe, tak ada sangkut paut kalian. Kalian saling tak mengenal. Hei, bukankah kalian sama-sama hadir ketika rapat di Birugo dahulu? Bukankah kau punya hubungan dengan Datuk Penghulu? Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa kalian punya hubungan. Jangan kami pula hendak kalian bohongi. Dan kali ini penyiksaan dilakukan berbarengan. Si prajurit mengerjakan tubuh si bungsu, si sersan mengerjakan Karibasa. Kedua serdadu sadis ini lihai dalam pekerjaannya. Meskipun korbannya sudah remuk redam,
sudah cabik-cabik tapi mereka jaga agar si korban tak segera mati. Mereka amat ahli dalam hal ini. Bagaimana menyiksa tawanan sampai separuh mampus, bahkan terkadang sampai 3/4 mampus, tapi tetap saja tak sampai mampus. Dan itulah penderitaan yang ditanggung oleh kedua orang itu. Si bungsu sudah hampir mampus ketika dia dengar suara letusan. Letusan sekali, 2 kali, 3 kali. Dia merasa dirinya amat luluh. Dirinya kah yang kena tembak? Kari basakah? Dia tak merasakan sakit karena seluruh tubuhnya adalah sakit itu sendiri. Dia tak merasa menderita karena tembakan itu karena dirinya adalah puncak dari penderitaan itu sendiri. Dan dia pun terkulai. Sampai di sini ajalku, bisiknya. Dan dia juga yakin bahwa bersama ajalnya, orang tua yang bernama Karibasa itu pun tamat pulalah riwayat hidupnya. Namun tak demikian terjadi. Teman-teman Datuk Penghulu dan Karibasa mengetahui penangkapan terhadap kedua orang itu. Perintah langsung dari Engku Shafei menyuruh membebaskan mereka. Sebuah pasukan khusus yang beruniform beranggotakan 11 orang segera diberangkatkan. Mereka mempergunakan beberapa bedil dan pistol yang selama ini secara diam-diam dicuri atau dibeli dengan sangat rahasia. Bahkan ada beberapa bedil peninggalan Belanda. Tugas untuk mengetahui di mana kedua orang ini ditahan diarahkan pada Tai Kapten Dahlan Jambek. Namun untuk menentui kapten ini bukan tain sulitnya. Jepang memang telah mencium adanya gerakan pribumi yang akan menentang penjajahan. Karena itu setiap anggota Gyugun, mulai dari prajurit sampai para perwira diawasi dengan ketat. Hanya dengan sangat susah payahlah Tai Dahlan Jambek bisa berhubungan dengan teman-temannya. Namun setelah 2 hari berusaha, Dahlan Jambek masih belum berhasil mengetahui di mana kedua orang itu ditawan. Para pimpinan tentara Jepang nampaknya memang telah waspada sejak semula pertama menjejakkan kakinya di Indonesia. Mereka sudah menduga bahwa lambat laun perlawanan dari penduduk-penduduk setempat kepada para penjajah pastilah akan timbul. Karena itu para Gyugun yang berasal dari pemuda-pemudi Indonesia tak pernah ditugaskan di proyek-proyek militer yang vital. Dan di Bukit Tinggi mereka tak pernah ditugaskan di bawah kota yang sedang digali itu. Yang bertugas mengawasi pekerjaan atau mengawasi pemasukan amunisi hanyalah bala tentara Jepang asli. Karena itu Dahlan Jambek dan kawan-kawan para Gyugun yang lain tak pernah mengetahui secara mendetail tentang situasi terowongan itu. Dia berusaha keras untuk mengetahui ruangan-ruangannya, tapi akhirnya dia menyerah. Tak mungkin untuk mengetahui secara terperinci, apalagi dengan pengawasan yang ketat dari Kempetai terhadap Gyugun. Pada hari kedua, yaitu pada batas waktu yang diberikan, kapten ini memberikan laporan akhir tentang penyelidikannya. Isi laporan itu, tak mungkin untuk menyelidiki terowongan itu dengan cara intelijen. Tapi saya yakin, kedua mereka ditawan dalam salah satu kamar di dalam terowongan tersebut. Sebab beberapa tawanan sekutu juga dibawa ke sana. Untuk mengetahui di mana mereka ditahan, satu-satunya jalan adalah menangkap dan memaksa salah seorang Kempetai yang pernah membawa tawanan ke sana. Saya akan mengatur jebakan. Sediakan orang yang akan menanyainya. Dan surat yang disampaikan melalui kurir beranting itu akhirnya dilaksanakan. Seorang sersan Kempetai dengan cara yang sangat halus berhasil dijebak di kampung Cina ketika sedang minum-minum sake dan memeluk seorang perempuan. Perempuan itu dia bawa ke hotel. Di tangga hotel yang teram-temaram keduanya dipukul hingga pingsan. Si perempuan yang berkulit hitam manis dibiarkan tergolek di sana. Si sersan dibawa dengan sebuah truk ke sebuah tempat.
Dari mulut Sersan inilah diketahui detail kamar tawanan tersebut. Semula si Sersan tak mau mengaku, tapi ketika sebuah jari tangannya dipatahkan meniru kekejaman Kempetai, Sersan itu menyerah. Lalu membuka rahasia kamar tawanan itu. Dan ketika pengakuannya selesai, dia terkejut tak kala melihat seorang perwira Gyugun masuk rumah itu. Dia segera tegak dan memberi hormat dengan sikap sempurna. Dia jadi gembira, karena dengan kehadiran perwiranya itu berarti kebebasan baginya dari tangkapan ekstremis ini. Namun dia segera terkejut tak kala melihat perwira itu menatapnya. Orang yang mematahkan jarinya itu mengambil sebilah samurai, memberikan kepada Sersan itu. Sersan itu terheran-heran. Rasa herannya berubah jadi rasa terkejut ketika perwira Gyugun itu berkata dengan nada memerintah, "Harakiri." Sersan Kempetai itu melongo. "Harakiri." Lagi-lagi perintah perwira itu bergema. Dan kini sama-sama jadi jelas soalnya oleh si Sersan. Dia diperintahkan harakiri, bunuh diri, pastilah salah satu sari dua sebab. Pertama karena dia telah membocorkan rahasia militer. Kedua karena perwiranya ini berada di pihak orang yang menangkap dan mematahkan jari tangannya. Dan dia menduga bahwa sebab kedualah yang paling besar kemungkinannya. "Tai," katanya lagi, "saya orang Indonesia. Jepang sudah terlalu banyak membunuh bangsa saya. Kini kau harakiri atau gunakan samurai itu untuk melawan, membebaskan diri." Perintah Tai yang tak lain daripada Dahlan Jambek itu membuat tubuh si Sersan menggigil. Dia sudah tentu memilih yang kedua, yaitu mempergunakan samurai itu untuk melawan. Sebab baginya tak ada harapan untuk hidup. Demikian putusan Dahlan Jambek. Kalau Jepang ini tak dibunuh, maka rahasia penangkapannya akan bocor. Dan kebocoran itu membahayakan perjuangan. Sersan itu menebaskan samurainya. Orang pertama yang dia serang dengan samurainya adalah orang yang paling dekat dengannya. Orang itu adalah Tai Dahlan Jambek. Tebasan samurainya amat cepat mengarah pada leher kapten itu. Namun Dahlan Jambek adalah seorang perwira yang dididik dengan kekerasan disiplin militer Jepang. Karena dia perwira, maka kepadanya juga diajarkan cara menggunakan samurai. Dan kemana-mana, perwira Jepang umumnya membawa samurai. Demikian juga dengan kapten ini. Begitu sabetan samurai si Sersan terayun, sesuai dengan latihan dasar yang diterima, dia mundur dengan cepat 2 langkah ke belakang. Kemudian ketika serangan berikutnya datang, dia menggeser tegak 2 langkah. Dan si Sersan lewat di sampingnya. Dengan cepat Sersan itu memutar tegak dan kembali mengayunkan samurainya. Namun saat itu pula samurai di pinggang Tai Dahlan Jambek keluar dari sarungnya. Putaran tubuh si Sersan disilang oleh tebasan samurai Dahlan Jambek. Bahu kanan Sersan itu hampir putus. Sabetan kedua membuat kepalanya hampir putus. Dia jatuh. Tapi kematian datang sebelum tubuhnya mencapai lantai rumah. Perlahan-lahan kapten itu memasukkan samurainya ke sarangnya setelah melapnya ke baju Sersan yang rubuh itu. "Kuburkan dia malam ini. Dan malam ini juga kedua kawan-kawan itu harus dibebaskan. Mulai hari ini kontak antara teman-teman dengan kami para Gyugun harus diputuskan buat sementara waktu." Situasi tambah panas. Kabarnya di Jakarta telah terjadi sesuatu. Saya yakin saatnya untuk kemerdekaan sudah dekat. Karena itu, tunggu perkembangan selanjutnya. Salam saya untuk para pimpinan yang lain. Juga buat kedua teman-teman yang ditawan itu. Dan kapten ini lenyap ke dalam gelapnya malam.
Kejadian pembunuhan terhadap Sersan Kempetai itu tepatnya berlangsung pada tanggal 5 Agustus tahun 1945. 12 hari setelah itu, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Jakarta. Kembali pada saat-saat letusan bergema dalam gua sesaat sebelum si bungsu jatuh pingsan. Letusan itu ternyata bukan ditujukan pada dirinya atau pada diri Karibasa. Letusan itu adalah letusan bedil dan pistol, pasukan khusus, yang membebaskannya. Pejuang-pejuang bawah tanah itu berhasil bergerak cepat dan menentukan tempatnya sebelum terlambat sangat. Letusan pertama adalah letusan yang ditujukan ke kepala penjaga di luar pintu kantor tahanan. Begitu penjaga itu mati, pintu diterjang. Dan letusan-letusan berikutnya ditujukan pada si letnan, si sersan dan prajurit yang ada dalam ruangan itu. Ketiga Kempetai sadis ini mati saat itu juga. Mereka tak sedikit pun menyangka akan ada perlawanan begitu dahsyat. Ketiga mereka mati dengan kepala rengkah kena tembak. Dan 6 orang, pasukan khusus, yang masuk ke ruangan itu pada mengucap istighfar tak kala melihat keadaan tubuh kedua teman mereka yang tergantung itu. Yang tergantung itu bukan lagi tubuh manusia, tapi lebih tepat untuk dikatakan sebagai manusia yang telah dijagai. Namun harapan kembali timbul ketika mereka melihat bahwa kedua orang itu masih bernafas. Dengan gerakan cepat, kedua mereka dilepaskan dari belenggunya. Kunci belenggu berada dalam kantong si letnan. Dan tengah malam itu juga, kedua mereka dibawa ke rumah orang yang telah menyiapkan penampungan dan pengobatan. Pengobatan disediakan sesuai dengan pesan Kapten Dahlan Jambek, bahwa setiap tawanan Jepang yang dibawa ke terowongan di bawah kota itu, bila sempat keluar hanya akan mengalami 2 hal. Pertama mati, dan kedua tubuh mereka lumat. Maka yang kedua hampir-hampir menemui kenyataan. Makanya obat-obatan telah disediakan. Kedua mereka dirawat di rumah yang berlainan. Setelah tubuh kedua orang itu sampai di rumah yang dimaksud, pasukan khusus itu lenyap. Dan jejaknya tak pernah tercium sedikit pun. Pihak militer Jepang bukan main kagetnya atas serbuan dan penculikan tersebut. Mereka memeriksa setiap rumah penduduk untuk mencari jejak para penculik dan kedua tawanan itu. Ada 8 orang yang jadi korban di pihak mereka dalam peristiwa itu. Yang pertama sersan pengawas bahagian peta penggalian terowongan. Sersan ini yang mati ditebas Tai Dahlan Jambek tak pernah ditemukan mayatnya. 3 orang lagi adalah penyiksa sadis yang mati dalam kamar tahanan. Yang satu mati di pintu bahagian luar kamar tahanan tersebut. Sedangkan 3 orang lainnya mati di sepanjang terowongan menuju ke kamar tahanan. Pihak Jepang segera dapat menduga bahwa kamar tahanan itu diketahui melalui mulut si sersan pengawas bahagian peta penggalian terowongan. Mereka menyangka bahwa seluruh jaringan dan penyimpanan amunisi vital dalam terowongan itu telah diketahui oleh pejuang-pejuang pribumi. Makanya mereka memasang perangkap untuk menjebak kalau-kalau pejuang-pejuang itu muncul lagi. Namun pejuang-pejuang itu tak pernah mengorek keterangan tentang hal-hal lain mengenai terowongan tersebut. Tugas mereka hanya mengetahui di mana si bungsu dan Karibasa ditahan. Kemudian membebaskan kedua orang itu. Dari segi ini, para pejuang itu memang alpa. Kalau saja mereka bisa sedikit sabar dalam menghadapi si sersan, kemudian merencanakan masak-masak akan banyak sekali rahasia tentang terowongan itu yang akan terungkapkan. Itulah sebabnya kenapa sampai puluhan tahun kelak, yaitu sampai turunan demi turunan, terowongan di bawah kota itu tetap saja merupakan suatu misteri yang tak kunjung terungkapkan. Tak seorang pun di kota itu yang tahu dengan pasti, berapa panjang terowongan di bawah kota mereka.
Misteri itu tetap tak terungkapkan, karena selama puluhan tahun tak ada yang berminat untuk menyelidikinya. Baik menyelidiki dengan mencari peta rencana pembuatan terowongan tersebut. Peta itu pasti ada pada pihak militer Jepang. Akibat dari peristiwa itu, pihak Kempetai makin curiga pada anggota Gyugun. Namun mereka tak pernah mendapatkan bukti akan keterlibatan para Gyugun itu. Seluruh anggota Gyugun yang ada di Bukit Tinggi diinterogasi. Di mana dan kemana mereka di malam lenyapnya si Sersan yang memegang rahasia terowongan itu. Semua anggota Gyugun mempunyai alibi. Punya bukti-bukti bahwa mereka berada di suatu tempat, di mana banyak orang jadi saksi. Tai Dahlan Jambek sendiri yang ikut diinterogasi pihak Kempetai, mempunyai alibi alasan yang kuat bahwa dia tak ikut dalam gerakan itu. Malam itu dia justru bertugas di salah satu markas Kempetai bersama 6 orang tentara Jepang asli lainnya. Dan ke-6 tentara Jepang yang sama-sama bertugas malam itu dengannya menerangkan bahwa Tai itu tak pernah meninggalkan markas malam itu. Lalu bagaimana Dahlan Jambek sampai bisa hadir dan justru membunuh Sersan itu di hadapan para pejuang malam itu? Ceritanya sangat sederhana. Peristiwa dia membunuh Sersan itu dengan samurai hanya berjarak sejangkau tangan dari markas Kempetai itu. Tepatnya, rumah tempat si Sersan dibunuh terletak persis di belakang markas Kempetai itu. Dan antara markas dengan rumah itu hanya dibatasi dengan sebuah pagar batu setinggi pinggang. Rumah itu sebuah rumah batu yang sudah lem ditinggal penghuninya. Pemiliknya merantau ke Jawa. Tapi kuncinya ada pada seorang adiknya di Mandiangin. Nah, rumah inilah yang dipilih Dahlan Jambek untuk menanyai Sersan. Keputusan itu memang berbahaya. Tapi tak ada jalan lain, justru jalan itu pula paling aman. Kempetai pasti takkan pernah mencurigai kalau rumah di belakang markas mereka itu justru dipergunakan oleh pihak pejuang. Di samping tak mencurigai, Dahlan Jambek bisa hadir di sana tanpa menimbulkan kecurigaan. Tinggal kini waktu diperhitungkan dengan cermat. Harus pas waktunya antara dibekuknya si Sersan di hotel dengan tibanya di rumah tersebut. Setelah si Sersan dibekuk lalu dibawa ke rumah itu dengan truk. Dahlan Jambek yang tegak di depan melihat mereka lewat. Dia masih tegak di depan beberapa saat. Lalu masuk ke markas. Memerintahkan pada 3 orang Gyugun asal Indonesia untuk mengadakan patroli sekeliling markas. Ketiga Gyugun itu keluar setelah memberi hormat. Kemudian Dahlan Jambek duduk di depan komandan piket malam itu. Yaitu seorang Jepang berpangkat mayor. Tiba-tiba dia bangkit. Sakit perut, katanya menyeringai. Hah, banyak makan duren sore tadi. Bisa mencret Tai. Si mayor berkata sambil tertawa. Bersambung ke episode 25.